Selamat pagi saudara-saudaraku sekalian, dimanapun sidang Tuhan berada. Mari kita siapkan hati ini untuk ibadah walaupun secara live streaming ya. Mari kita nyanyikan sebuah lagu, Dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kita mau berdoa. Kembali oleh kebaikan, kasih anugerah kemurahan-Mu bagi setiap kehidupan kami umat-Mu. Dimanapun umat-Mu berada saat ini Tuhan. Walaupun ibadah kami secara live streaming, kiranya Engkau sendiri hadir di tengah-tengah kami. Haleluya. Engkau sendiri yang mengurapi hamba-Mu untuk menyatakan kuasa daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah, nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami semua menyerahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Segala kuasa setan, iblis, roh-roh yang bukan daripada Engkau, Kau singkirkan dari kehidupan kami. Darah Yesus menghancurkannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, Anda siapkan Alkitab Anda. Ya, kita walaupun ibadah secara online, kita masing-masing ada di rumah. Sungguh-sungguh kita memperhatikan berita firman ini. Sebab firman adalah pribadinya sendiri yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Mari saudara, dalam menghadapi hidup yang serba sulit di hari-hari akhir ini, baik hidup secara jasmani ataupun secara rohani,
Banyak manusia di mana-mana, termasuk umat Tuhan, banyak kali mengeluh, dan mengeluh. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini dengan kondisi yang kita hadapi sekarang ini? Haleluya. Mari kita sebagai umat Tuhan, dimanapun kita berada sekarang ini, dengarkan baik-baik ini firman Tuhan. Haleluya. Anda buka Alkitabmu, kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Ya, Mazmur 37 ayat yang kelima. Dalam tabernakel itu terkait dengan pelita emas. Terang daripada Roh El Kudus. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Haleluya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah dalam pengertian yang pertama, kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Ya, kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Yang kedua, kita mempercayakan seluruh hidup kita ini kepada Tuhan. Haleluya. Jadi kita menyerahkan hidup ini, kita mempercayakan seluruh hidup ini hanya kepada Dia. Haleluya. Dengan kata lain, biarkanlah Tuhan sendiri yang mengatur perjalanan hidup kita ini. Sekarang, esok, dan seterusnya ke depan. Biarkan Dia yang mengatur hidup kita ini. Apapun yang terjadi, kita menyerah sepenuhnya kepada Dia. Haleluya. Baik Ia menuntun kita di padang gurun, atau Dia menuntun kita di lembah kekelaman, atau mungkin Ia membawa kita ada di tengah-tengah laut yang penuh dengan gelora, badai, angin sakal dan lain sebagainya. Ingat, semua Tuhan yang mengatur, Tuhan yang mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pasti kita belajar menyerahkan hidup ini kepada Tuhan. Kalau kita bisa menyerah sepenuh, Dia yang memulaikan semuanya ini. Dia yang akan mengakhiri dan memberi kita kekuatan dan kemenangan mengatasi semua yang terjadi dalam hidup ini. Haleluya. Itu sebabnya Rasul Petrus menulis dalam suratannya 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ketujuh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Haleluya. Ia yang memelihara kamu. Salinan lama dikatakan serahkanlah segala khawatirmu kepada Dia. Karena Ialah yang memperdulikan kita. Haleluya. Saudara, Ia yang memelihara. Memelihara dalam arti yang pertama, menjaga baik-baik. Membela, merawat baik. Haleluya. Pengertian yang kedua, mengusahakan, mengolah, mendidik baik-baik. Arti yang ketiga, menyelamatkan, melindungi, melepaskan atau meluputkan dalam bahaya. Haleluya. Jadi kalau kita bisa menyerahkan semuanya ini kepada Tuhan, Ia yang menjaga, Ia yang menyelamatkan, melindungi, Ia yang melepaskan kita dari segala apapun yang terjadi, yang kita alami hari-hari ini dan ke depan nanti. Haleluya. Saudara, mari, kalau kita semua tahu bahwa Tuhan sendiri yang mengatur perjalanan hidup kita, baik sekarang, esok, lusa, seterusnya masa depan kita. Haleluya. Maka yang penting sekarang ini,
bagi kita sekarang, semua umat Tuhan, dengarkan ini baik-baik. Haleluya. Apa yang harus kita lakukan sekarang ini? Ya. Dalam Mazmur Daud 105 ayat 4 dan 5, di sana dikatakan, kita mencari Tuhan. Ini yang pertama. Justru dengan keadaan sekarang ini, kita mencari Tuhan. Yang kedua, kita mencari kekuatannya. Yang ketiga, kita mencari wajahnya atau kita mencari hadiratnya. Selalu ada tanda seru. Nah, di sana kita selalu mencari hadiratnya. Hadirnya dia di dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan yang kita cari, Tuhan yang bagaimana? Daud juga menulis dalam Mazmurnya, ya, Mazmur 62 ayat 8 ayat 9, ya. Di sana dikatakan, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Haleluya. Jadi Tuhan yang kita cari itu dengan kekuatannya itu, Ia menjadi juru selamat kita. Ia menjadi satu tempat perlindungan kita. Gunung batu kekuatan kita. Nah, di sana dikatakan pada ayat 9, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Ayo, di sini Daud mengingatkan kita, mari apapun yang terjadi yang menimpa hidup kita, percayalah kepada Tuhan. Setiap waktu, setiap saat. Hai umat Tuhan, ayo percayalah kepadanya. Jangan takut. Percaya saja. Apapun yang terjadi menimpa kita, Dia keselamatan kita. Ia kekuatan kita. Ia yang mengatur hidup kita. Ia yang menyertai kita. Ia yang memelihara kita. Ia yang mempedulikan hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi, percayalah kepadanya. Haleluya. Dikatakan lagi, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ayo, curahkan isi hatimu. Dalam doa penyembah kita, ayo curahkan. Apa yang menjadi kekhawatiran hatimu? Ayo nyatakan kepada Dia. Ia yang mempedulikan kamu. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saudara, sungguh di sini kita belajar. Kita belajar menyerahkan hidup kita ini kepada Tuhan. Ya. Percayalah kepadanya. Maka Ia akan bertindak buat kita. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Kita percaya kepada Dia. Ia yang akan bertindak. Ia yang akan melakukan segala sesuatu untuk menolong kita. Haleluya. Ini yang ajaib buat kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita yang paling aman untuk saat sekarang ini. Haleluya. Tuhan adalah luar biasa buat kita. Mari saudara. Daud juga menulis tempat perlindungan Tuhan itu. Ya. Ia adalah gunung batu. Tempat perlindungan kita. Haleluya. Gunung batu.
Siapa gunung batu itu? Dalam kitab Ulangan pasal 32 ayat 4. Musa menulis, ya, kitab Ulangan pasal 32 ayat 4. Musa menulis pengalamannya. Di sana dikatakan, gunung batu yang pertama, yang pekerjaannya sempurna. Jadi apapun yang Tuhan kerjakan, semuanya itu tidak ada cacat celahnya. Begitu sempurna. Jadi kalau kita bisa menyerah hidup ini kepada Tuhan, kita percaya kepadanya, ingat, pekerjaannya begitu sempurna. Apa yang ia kerjakan dalam hidup kita, ketebusannya, pemeliharaannya, begitu sempurna buat kita. Haleluya. Terlalu ajaib untuk kita memikirkan ini. Banyak kali sebagai umat Tuhan, kita bisa menyebut nama Tuhan. Tapi banyak kali hati kita kurang percaya akan pertolongannya. Banyak kali kita kurang percaya bahwa ia sanggup melakukan apa yang kita tidak sanggup melakukan. Disinilah kita mau belajar. Saudara, gunung batu itulah pribadi dia. Pekerjaannya begitu sempurna. Tidak ada cacat celah. Haleluya. Yang kedua, segala jalannya benar. Jalannya yang ia nyatakan itu benar. Itu sebabnya dikatakan, firman-Mu adalah kebenaran. Apa yang ia nyatakan kepada kita? Jalannya itu benar. Sebab dia Allah yang benar. Yang ketiga, Allah yang setia. Dengan tiada kecurangan. Dia Allah yang setia. Banyak kali kita kurang setia. Tapi dia setia. Ini kita pegang janji. Pribadi Allah yang setia. Apapun keadaanmu sekarang, dimanapun engkau berada, dengan kondisi apapun, percayalah, ia Allah yang setia. Itu sebabnya ia berfirman, aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai anak yatim piatu. Dia Allah yang setia. Ia tidak akan meninggalkan kita dengan keadaan kita. Tanpa daya, tanpa kekuatan, tanpa pengharapan. Haleluya. Dan ia juga berfirman yang sering kali kita dengar. Sekali-kali aku tidak akan meninggalkan engkau. Ini janjinya. Sebab dia Allah yang setia. Sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau. Ia tidak akan membiarkan kita berjalan sendiri. Dengan kondisi sekarang ini. Haleluya. Mari kita belajar, saudaraku. Apapun keadaan kita sekarang ini. Haleluya. Kita belajar. Percayalah kepada dia. Rasul Yohanes juga berkata. Dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 25 itu. Siapa percaya kepada Tuhan, ia akan hidup. Siapa yang percaya kepada Tuhan, ia akan hidup. Haleluya. Sungguh luar biasa. Bahkan firman Tuhan juga berkata, Rasul Paulus menulis dalam suratan Roma, ya 14 itu. Jika kita hidup, karena kita percaya dia. Jika kita hidup, ayo kita hidup untuk Tuhan.
Kita hidup untuk Tuhan. Artinya hidup kita ini apapun kita serahkan, kita berikan seluruhnya kepada Tuhan. Haleluya. Dia hidup dan kita akan hidup. Apapun. Mungkin kita berkata, keadaanku sekarang tidak ada harapan lagi. Singkirkan itu. Ya, percayalah kepada Dia. Dia Allah yang setia. Ya, kita akan hidup. Jika kita hidup untuk Dia. Kita hidup untuk mengasihi Dia. Kita hidup untuk bersaksi akan perbuatannya yang ajaib. Berapa banyak sudah Dia lakukan hal-hal yang ajaib buat kita. Dia kerjakan nikah kita, keluarga kita, anak-anak kita. Ibadah, pelayanan, pekerjaan, hidup kita. Banyak yang Ia kerjakan buat kita. Bagaimana? Apakah hidup kita ini hanya untuk diri kita sendiri? Ya. Rasul Paulus juga menulis dalam 2 Korintus pasal 5. Ya, 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dia menulis, yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Nah, kita hidup tidak lagi untuk diri sendiri. Semua untuk kita. Tapi kita hidup. Kita hidup untuk Dia. Kita melayani Dia. Kita beribadah kepada Dia. Kita bersaksi tentang pribadinya yang sudah berkarya, yang ajaib. Yang pekerjaannya begitu sempurna. Ya, jalannya benar. Dia Allah yang setia. Adil. Dan benar Dia. Sungguh luar biasa. Pribadi yang luar biasa ini. Haleluya. Saudara, mari apapun yang terjadi. Dunia tidak memberi kita pengharapan. Dunia tidak memberi kita kekuatan. Kekuatan itu hanya dari Tuhan. Pengharapan itu hanya dari Tuhan. Itu sebabnya Efesus 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Kita harus kuat. Jangan lemah dengan keadaan ini. Jangan putus asa. Apapun yang terjadi menimpa, menerpa hidup kita, nikah kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita kuat. Sebab Tuhan itu gunung batu kita, kekuatan kita. Haleluya. Saudara, Ia senantiasa memberi pengharapan kekuatan buat kita. Begitu luar biasa apa yang Ia kerjakan untuk kita semua. Tidak ada yang dapat kita kerjakan selain kita membawakan hidup ini. Masa ke depan kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya, setiap hari kita mendengar timbul rasa khawatir. Kalau kita boleh hidup sampai hari ini, kita boleh mendengar firman. Ingat, semua karena Dia yang masih memberi kita kesempatan supaya kita hidup untuk Dia. Haleluya. Mari kita bacakan satu ayat. Ya, saya
sedikit lagi mau mengakhiri ini berita firman. Dalam Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 36 ya. Ayat 34 sampai ayat 36. Nasihat untuk berjaga-jaga. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ayat 35, perhatikan. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Semua akan mengalami ini. Nah, sekarang kita perhatikan ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Ayo kita berjaga-jaga sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan. Nah, berjaga dan berdoa. Supaya kita mendapat kekuatan. Kekuatan apa ini? Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Tuhan meluputkan kita. Kalau kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, mari saudara. Kita cari Tuhan. Kita cari kekuatannya. Kita cari wajahnya atau hadiratnya selalu. Hanya itu yang bisa kita lakukan sekarang ini. Ya. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa senantiasa berdoa bergumul. Haleluya. Sungguh firman ini walaupun singkat, tapi menjadi satu kekuatan buat kita. Ya, Anda perhatikan ini firman. Dan kita akan senantiasa berdoa. Mari kita nyanyikan sebuah lagu. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Mari saudara, kita semua mempersiapkan diri kita dengan baik. Kita nyanyikan lagu ini. Ku berserah, ku berserah. Ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur terima kasih. Engkau senantiasa sudah berfirman kepada kami. Nyatakan terus apa yang menjadi isi hatimu bagi kami. Berkati firman ini. Siapapun yang mendengar, engkau sendiri yang memberi janji, pengharapan, kekuatan buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh sidang Tuhan dalam tangan-Mu. Berkati semuanya Tuhan, pekerjaan apapun yang umat-Mu kerjakan. Kami akhiri ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang saudaraku sekalian. Tuhan Yesus memberkati.